Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan struktur data. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur data graph. Untuk bentuk graph sendiri secara umum nanti kurang lebih seperti berikut ya. Ada istilahnya node ya, kemudian ada istilahnya vertex atau sambungan ya. Untuk outline belajar kita nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita akan mempelajari tentang pengertian dari struktur data graph ya. Kemudian kita pelajari juga tentang jenis-jenis struktur data graph ya. Nanti di sana ada undirected graph, directed graph, kemudian weighted graph ya, dan ada unweighted graph. Nanti untuk masing-masing jenis struktur data graph ini akan kita berikan contohnya ya dalam bahasa pemrograman PHP. Kemudian ya secara konsep nanti kita juga akan mempelajari tentang karakteristik dari graph, fungsi dan kegunaan graph, kelebihan graph serta dari kekurangan dari struktur data graph ya. Oke, kita masuk ke pengertian struktur data graph ya. Oke, untuk struktur data graph ini adalah jenis struktur data umum yang disusun datanya tidak berdekatan satu sama lain atau non-linear ya. Jadi kalau kita klasifikasi ya, jenis struktur data itu ada yang linear yang sudah kita pelajari seperti kemarin ya, stack dan seperti queue ya. Tapi kalau graph ini tidak linear ya, artinya nanti tidak mengacu pada urutan yang misalnya dari satu pangkal menuju ujung begitu ya. Graph terdiri dari kumpulan simpul ya berhingga untuk menyimpan data dan di antara dua buah simpul terdapat hubungan yang saling berkaitan ya. Nah, simpul pada graph tersebut nanti kita sebut sebagai vertex ya atau node ya. Sedangkan sisi yang menghubungkan antara vertex nanti kita sebut sebagai edge atau penghubung ya. Nanti untuk edge ini kadang juga diterjemahkan sebagai rusuk ya. Untuk vertex ya kadang itu ya disebut sebagai node ya. Pasangan XY disebut sebagai edge ya, yang menyatakan bahwa simpul X terhubung ke simpul Y ya. Sebagai contoh ya terdapat graph seperti berikut ya, 0, 1, 2, 3 dengan hubungannya nanti kurang lebih seperti ini ya. 0 terhubung ke 1, 2, 3 ya, kemudian 2 dia hanya terhubung dengan 0 dan 1 saja, sedangkan 1 dia terhubung dengan 0 dan 2 saja. 1 dan 2 ini tidak ada hubungan sama sekali dengan node yang ketiga atau vertex yang ketiga ini ya. Graph di atas terdiri dari 4 buah vertex ya, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Dan 4 pasang sisi atau edge ya, 1, 2, 3, 4 juga ya. Dengan vertex disimbolkan sebagai V dan edge dilambangkan dengan E. Kemudian graphnya nanti kita simbolkan dengan G ya. Ilustrasi di atas dapat ditulis dalam notasi seperti berikut ya. Jadi V0123, E-nya 01, 02, 03, 12 ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. 01, 02 ya, kemudian 12 ya, 03 ya. Nah, itu aja ya, saya kira ya. Nah, nanti teman-teman dicek lagi ya hubungannya ya tadi ya. Kemudian G ya. G itu tadi adalah grafnya ya. G-nya adalah GVE ya. V ini adalah himpunan dari vertexnya ya, sedangkan E ini gambaran dari hubungan masing-masing vertexnya yang menggunakan di sini rusuk atau edge ya. Graph banyak ya, graph ini ya banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata, di mana masalah tersebut perlu direpresentasikan atau diimajinasikan seperti sebuah jaringan ya. Contohnya nanti pada jejaring sosial seperti Facebook ya, saya temannya siapa, kemudian siapa temannya siapa lagi ya, antara saya dan temannya teman itu nanti tidak terlihat ya. Kemudian Instagram ya, LinkedIn ya, dan lain-lain ya. Mungkin yang lebih relevan contohnya itu sebenarnya itu ya, jaringan jalan ya. Jadi antara jalan satu dan jalan yang lainnya itu sebenarnya tidak semuanya terhubung, tapi melewati secara langsung terhubung ya, tapi melewati tempat-tempat lain yang saling menghubungkan ya. Pengguna di Facebook dapat dimisalkan sebagai sebuah simpul atau vertex ya, sementara hubungan pertemanan antara pengguna tersebut dengan pengguna lainnya direpresentasikan sebagai edge. Tiap-tiap vertex dapat berupa struktur yang mengandung informasi seperti ID user ya, nama dan gender serta lainnya ya. Tidak hanya data pengguna ya, data apapun yang ada di Facebook adalah sebuah simpul atau vertex.
termasuk foto, album, komentar, event, grup, story, dan lain-lainnya ya. Jadi nanti foto ini miliknya siapa dan menandai siapa itu kalau digambarkan kan lebih enak menggunakan gambar jaringan atau menggunakan struktur data graph ini daripada menggunakan struktur data yang lainnya ya. Nah, nanti termasuk ada event, grup, story, dan lain-lainnya ya. Nah, pengguna dapat mengunggah foto ya. Ketika telah diunggah, foto akan menjadi bagian dari album. Foto juga dapat dikomentari oleh pengguna lain dan mereka dapat saling berbalas komentar. Semuanya terhubung satu sama lain ya, baik dalam bentuk relasi one to one atau one to many ya, kemudian many to one atau many to many ya. Kalau one to one, oh ya mungkin saja sebenarnya ya. Jadi ini seperti Facebook ya, ada foto pengguna lain, ini grup ya, pengguna lain, grup, kemudian agenda atau lain tag lainnya lah ya. Oke, berikutnya kita masuk ke jenis-jenis struktur data graph ya. Nah, untuk jenis-jenis struktur data graph nanti kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah pembagian jenis berdasarkan arah jelajahnya ya. Graph dapat dibedakan berdasarkan arah jelajahnya dan ada tidaknya label bobot pada relasinya. Berdasarkan arah jelajahnya, graph dibagi menjadi undirected graph dan directed graph ya. Jadi sebenarnya ini cuma arah saja. Jadi edge-nya ini kan kalau seperti ini tidak berarah atau kita sebut sebagai undirected ya. Pada undirected graph, simbol-simbolnya terhubung dengan edge yang sifatnya dua arah ya. Ini sebenarnya tanpa arah atau dua arah ya. Artinya nanti hubungan ini dengan ini ya dapat dinyatakan, misalnya kalau ini A ini B, bisa dinyatakan sebagai BA ya atau AB karena ini tidak ada arahnya ya. Nah ini, misalnya kita punya simbol 1 dan 2 yang saling terhubung ya. Kita bisa menjelajahi dari 1 ke 2 ya atau juga sebaliknya 2 ke 1 ya. Atau kita ilustrasikan dengan AB tadi ya. Nah, untuk contoh programnya ya kita lihat ya undirected graph nanti kurang lebih seperti ini ya. Kita punya sebuah kelas ya, undirected graph ya. Kemudian di dalam kelas tersebut kita punya properti yang pertama adalah vertis ya, merupakan array kosong dan s-nya juga merupakan array kosong ya. Kemudian di dalamnya ada sebuah function atau metode ya, yaitu yang pertama add vertex ya, dengan parameter inputnya adalah vertex ya. Jika di dalam array vertexnya ya, maka vertisnya diisi dengan vertis ini ya. Sorry. Jika ini ya, in array ini ya, vertexnya ada di dalam vertis ya, maka this vertisnya diisi dengan vertex ya. Kemudian ya, edge-nya ya diisi dengan vertexnya ini ya. Kemudian nanti ini ya, diisi dengan array kosong ini ya. Kemudian berikutnya adalah add edge ya, atau menambahkan edge atau baris baru ya. Penghubung baru ya. Edge tadi adalah penghubung ya. Add edge ya, parameternya adalah vertex 1 dan vertex 2 ya. Jelas ya kalau ini ya, edge penghubung itu berarti dia harus jelas ya, dia menghubungkan antara vertex mana dengan vertex mana ya. Jika vertex 1 ada di dalam array this vertex ya, yaitu vertex saat ini ya. Dan di dalam array ya, dan ya vertex 2 ada di dalam vertex ada di dalam ini ya, vertex saat ini ya. Maka ya this edge ya, vertex 1 ya ditambah dengan indeks sesuai urutannya ya, maka ini ditambahkan ke vertex 2 ya. Kemudian vertex 2 ditambahkan ya dengan indeks sesuai urutannya parameter dari vertex 2 itu ya. Kemudian berikutnya ya, ini get vertex ya, dia mengembalikan this vertex saja ya. Kemudian get edge ya, jika iset ya this edge-nya adalah vertex ya, maka dia mengembalikan this edge vertex ya. Tapi kalau tidak, dia mengembalikan array kosong di sini ya. Oke, kemudian kita implementasi dari kelas di atas ya, yaitu kita misalnya kita buat objek graph ya, kemudian kita add ya angka 1, add angka 2, add angka 3 ya, kemudian add angka 3 ini sebagai vertex ya. Kemudian kita tambahkan edge-nya, yang pertama 1 terhubung dengan 2 ya. Kemudian 2 dengan 3, 3 dengan 4, kemudian 4 dengan 1 ya. Kemudian kalau kita lihat ya, daftar simbolnya ya, get vertex ya. Kemudian untuk daftar edge yang terhubung dengan simbol 2 ya. Nah, ini get edge yang simbol 2 ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa ya.
Nah ini. Nah ini ya, jadi vertisnya tadi ya array ya, indeks 1 berisi 1, indeks 0 berisi 1, indeks 2, indeks 1 berisi 2, indeks 3 berisi indeks 2 berisi 3, indeks 3 berisi 4. Kalau kita cek tadi ya di sini ya, edge-nya yang kedua itu nanti berisi apa ya? Kita lihat ya. Yang kedua itu adalah berisi ya indeks 1, indeks 0 berisi 1 ya. Kemudian di sini indeks 1 berisi 3 ya. Nah, jadi hubungannya nanti kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini 1 terhubung dengan 3 ya. Tadi sesuai dengan yang ada di sini ya. Oh, ini sorry. Yang terhubung dengan simbol 3 ya. Dengan simbol 3 kan berarti tadi ini ya, nomor 2 ini ya. Karena kalau get age ya, dia mengembalikan this edge vertex ini ya. Dia mengembalikan nilai 1 dan 3. Yang terhubung ini ya, daftar edge yang terhubung dengan simbol 2. Daftar edge ya. Edge-nya ini ya, dengan simbol 2. Simbol 2 ini ya. Nah, ini ya, 1 dan 3 ini ya tadi ya. 1 dan 3. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ini sudah dibahas ya. Kemudian di sini ada penjelasan tambahan ya. Tadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Dalam program tadi, kita membuat kelas undirected graph yang memungkinkan kita menambahkan simbol dan edge ke dalam undirected graph. Kita dapat menggunakan metode addVertex untuk menambahkan simbol ke graph dan addEdge untuk menambahkan edge antara dua simbol. Selain itu, metode getVertice ya mengembalikan daftar simbol dalam graph dan getEdge mengembalikan daftar edge yang terhubung dengan simbol tertentu ya. Kita dapat menyesuaikan dan memperluas program ini sesuai dengan kebutuhan kita untuk mengelola undirected graph ya. Oke, berikutnya untuk directed graph ya, langsung ke gambar ya. Jadi bedanya dengan undirected tadi ya. Kalau directed graph jelas ya, ini ke sini ya, ini ke sini, tidak boleh dibaca, ini ke sini ya. Nah, jadi tidak bolak-balik ya. Memang ini kebalikan dari undirected graph ya. Pada graph jenis ini, simbol-simbolnya terhubung oleh edge yang hanya bisa melakukan jelajah satu arah pada simbol yang ditunjuk. Sebagai contoh, jika ada simbol A yang terhubung ke simbol B namun arah panahnya menuju simbol B, maka kita hanya bisa melakukan jelajah atau traversing ya. Nanti untuk istilah jelajahnya kita kadang menggunakan istilah traversing ini ya, dari simbol A ke B, tapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau ini A, ini B ya, maka kita hanya bisa menyebutkan AB, tapi tidak bisa BA ya. Oke, contoh programnya nanti kurang lebih seperti ini ya untuk directed graph ya. Sama ya, kita membuat kelas di sini ya. Kemudian di sini ada vertice dan ada edge ya. Kemudian untuk add vertex ya, ini sama ya, kalau add vertex sama add edge ya. This edge from vertex kemudian to vertex ya. Oke ya, dari vertex berapa ke vertex berapa ya. Ini bedanya yang untuk add edge ya. Kalau vertexnya sama ya, jadi karena konsepnya ini sama-sama vertex seperti ini ya, tapi nanti untuk edge-nya atau penghubungnya berbeda. Nanti perbedaannya di sini ya. Dari vertex mana ke mana di sini ya. From vertex to vertex mana ya. Maka di sini ya from vertex indeks sesuai urutannya ya, kemudian to vertex ya, yaitu vertex tujuannya. Ini pemeriksaan if-nya nanti sama ya. Kemudian untuk get vertice-nya sama, kemudian ini ya, get outgoing edge vertex-nya. Ya. If is set this edge vertex ya. Jadi kalau edge vertex-nya ada ya, ada vertex-nya ya, maka dia return ini ya, edge vertex ya. Kalau enggak dia mengembalikan array kosong ya. Kemudian contoh penggunaannya ya, kita sama dengan apa yang undirected graph tadi ya. Kita buat objek graph ya, kemudian kita add 1 2 3 4 ya, kemudian kita edge ya, add edge ya. Kemudian nanti bedanya di sini ya. Kalau get vertice ya nanti samalah ya, nanti jumlah vertexnya sejumlah yang diinput di sini ya. Tapi nanti get outgoing edge-nya dari 2 ini ya. Kalau kita get outgoing vertex dari 2 ini nanti akan kelihatan ya. Dia dari mana ke mana ya. Oke, kita lihat hasilnya di sini untuk directed graph ya. Nah, jadi nanti daftar edge keluar dari simbol 2 itu adalah yang ketiga saja ya. Jadi 2 ini hanya ketiga saja, walaupun 2 ini juga sebenarnya terhubung dengan 1 ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu.
untuk directed ini ya, graph ya. Dan teman-teman bisa dieksplorasi lebih jauh ya. Ini di sini ada penjelasan juga ya. Dalam program di atas, kita membuat kelas directed graph yang memungkinkan kita menambahkan simbol dan edge ke dalam directed graph. Kita dapat menggunakan metode add vertex untuk menambahkan simbol ke graph dan add edge untuk menambahkan edge yang mengarah dari satu simbol ke simbol lain. Metode get vertex mengembalikan get vertex tadi ya, mengembalikan daftar simbol dalam graph, dan get outgoing edge mengembalikan daftar edge yang keluar dari simbol tertentu ya. Kita dapat menyesuaikan program ini sesuai dengan kebutuhan kita untuk mengelola directed graph ya. Nanti teman-teman lihat sesuai dengan studi kasus yang dihadapi ya. Oke, berikutnya adalah jenis-jenis graph ya, berdasarkan pembobotannya. Kalau tadi berdasarkan arahnya, kali ini berdasarkan pembobotannya. Selain arah jelajahnya, graph dapat dibagi menjadi dua berdasarkan ada tidaknya label bobot pada koneksinya, yaitu weighted graph dan unweighted graph ya. Oke, untuk weighted graph ya, ini adalah jenis graph yang cabangnya diberi label bobot berupa bilangan numerik. Pemberian label bobot pada edge biasanya digunakan untuk memudahkan algoritma dalam menyelesaikan masalah. Contoh implementasinya, misalnya kita ingin menyelesaikan masalah dalam mencari rute terpendek dari lokasi A ke lokasi D. Ini digunakan dalam Google Map dan aplikasi-aplikasi semacamnya ya. Namun kita juga dituntut untuk mempertimbangkan kepadatan lalu lintas, panjang jalan, dan lain-lain. Sehingga nanti keduanya ini akan memberikan bobot pada hubungan masing-masing vertexnya ya. Untuk masalah seperti ini, kita bisa mengasosiasikan sebuah edge E ya dengan bobot WE ini ya, berupa bilangan real ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, bilangannya real ini ya sebenarnya. Kalau tapi ini di sini contohnya integer ya, tidak apa-apa ya. Misalnya antara A dan B ini bobotnya 1, B dan C bobotnya 4, kemudian B dan E bobotnya 3, E dan C bobotnya 2, dan D dan DC ya, ini bobotnya adalah 3 ya. Kalau bobot boleh sama ya, yang penting ini merupakan bilangan real saja ya. Nilai bobot ini bisa apa saja yang relevan untuk masalah yang dihadapi ya, misalnya jarak, kepadatan, durasi, biaya, probabilitas, dan sebagainya ya. Oke, contoh programnya nanti kurang lebih seperti ini ya untuk weighted graph ya. Kita punya sebuah kelas ya, weighted graph ya, kemudian di sini ada properti vertex dan edge yang dua-duanya merupakan sebuah array ya. Kemudian untuk add vertex saya kira sama aja ya, karena vertex di sini kan tidak aneh-aneh ya, di tipe data graph yang lainnya nanti sama ya. Kemudian add edge-nya ya. Nah, ini add edge-nya mungkin agak berbeda ya, karena di sini ada tambahan parameter yaitu width ya. Nah, kalau ini ditambahkan edge ya, maka ini ya, this edge-nya ya, ini dia menambahkan sebuah array ya, dengan nama indeksnya adalah from vertex ke vertex berapa ya. Kemudian di sini diisi dengan weight-nya ya. Edge-nya ada weight-nya ya. Kemudian kalau get vertex dia return vertex ya, kemudian get weight ya, dia from vertex berapa sampai vertex berapa ya. Jika ya ini ya, edge yang dimaksud dari vertex berapa ke vertex berapa yang dimasukkan ke sini itu ada nilainya ya, maka dia mengembalikan this edge from vertex sampai to vertex ya, sesuai dengan isian yang ada di sini ya. Oke, contohnya kalau add vertex sama ya dengan graph sebelumnya ya. Kemudian di sini add edge-nya ya. Dari AB ya, di sini kemudian ada bobotnya. Kemudian BC ada bobotnya. Kemudian CD ada bobotnya, dan DA juga ada bobotnya ya. Kemudian berikutnya ya, di sini dia menampilkan daftar simbol ya, kemudian print R ya, graph get vertex ya. Kemudian bobot dari A ke B kita periksa menggunakan get weight ya. Kemudian B ke C nanti kita periksa ya, apakah benar ya. Oke, ini yang weighted graph ya. Kalau daftar vertexnya ini ya, A, B, C, D ya. Kemudian dari A ke B ya, dari A ke B apakah sesuai ya? A ke B di sini semestinya 3 ya. Nah, di sini 3 ya. Kemudian berikutnya dari B ke C ya. Dari B ke C di sini semestinya 2 ya. Apakah hasilnya 2? Oke, ini sesuai ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman kalau mau eksplorasi silakan eksplorasi lebih lanjut ya, dan bisa diskusi melalui kolom komentar.
Dalam program tadi, kita membuat kelas weighted graph yang memungkinkan kita untuk menambahkan simpul ya atau vertex ya dan edge dengan bobot ke dalam weighted graph ya. Kita dapat menggunakan metode add vertex untuk menambahkan simpul ke graph dan add edge untuk menambahkan edge dengan bobot yang menghubungkan dua simpul ya. Metode get vertex ya mengembalikan draft simpul dalam graph dan get weight mengembalikan bobot dari suatu edge ya. Kita dapat menyesuaikan program tadi ya sesuai dengan kebutuhan kita ya untuk mengelola weighted graph ya, nanti sesuai dengan studi kasus yang dihadapi ya ketika kita membuat sebuah program ya. Berikutnya adalah unweighted graph ya. Sebenarnya kalau unweighted graph itu ya kayak tadi ya sebenarnya undirected graph ya. Tapi oke lah, ini kita bahas ya. Berbeda dengan jenis sebelumnya ya, untuk unweighted graph tidak memiliki properti bobot pada koneksinya ya. Graph ini hanya mempertimbangkan apakah dua node saling terhubung atau tidak ya, dan tidak ada arahnya juga di sini sebenarnya ya. Oke, tapi kita lihat ya contohnya untuk unweighted graph ya. Ini sebenarnya mirip yang undirected graph ini ya. Oke, di sini add vertex sama ya dengan sebelumnya ya. Untuk propertinya juga sama, kemudian add edge-nya juga sama. Ini hanya menambahkan pada indeks berikutnya di sini ya. Ini dikasih kosong seperti ini ya. Dari berapa ke berapa ini aja ya, jika ingin menjaga graph tetap undirected ya. Berikutnya ya get vertex sama ya, kemudian get edge ya, dia mengembalikan edge-nya, nilai edge-nya saja ya. Oke, kita punya seperti ini ya, kemudian kita lihat hasilnya ya. Ini add vertex, add edge ya, kemudian di sini kita cetak ya graph get vertex sama get edge dari B ya. Oke, kita lihat yang di sini undirected graph ya, unweighted graph ya, sorry ya. Kita tadi yang pertama ngecek ya simpulnya ya, jelas tadi ada A, B, C, D ya. Kemudian yang kedua ini ya, edge yang terhubung dengan simpul B itu nanti ada A dan C ya. Apakah benar ya A dan C? Yang B ini ya dengan A ya, dan B dengan C. Betul ya, seperti itu ya. Oke, di sini ada pembahasan, tidak ada pembahasan lagi ya, karena tadi sudah jelas ya sebenarnya kalau unweighted graph ini ya mirip juga dengan undirected graph ya, atau graph yang sebenarnya tidak punya tambahan-tambahan aturan tertentu. Kalau directed tadi ada tambahan arah, sedangkan weighted graph ada tambahan bobot ya. Oke, berikutnya kita masuk ke karakteristik graph ya. Jadi tadi kita sudah demonstrasi, sudah belajar teknisnya ya, kemudian kita pelajari konsepnya ya. Nah, graph ini nanti memiliki beberapa karakteristik ya. Yang pertama, jarak maksimum dari sebuah simpul ke simpul lainnya dianggap sebagai eksentrisitas atau dari simpul tersebut ya. Kemudian yang kedua, titik yang memiliki eksentrisitas minimum dianggap sebagai titik pusat dari graph ya. Nilai eksentrisitas minimum dari semua simbol dianggap sebagai jari-jari dari graph terhubung ya. Kemudian fungsi dan kegunaan graph ya. Fungsi dan kegunaan graph antara lain yang pertama, graph digunakan untuk merepresentasikan aliran komputasi. Kemudian yang kedua, digunakan dalam pemodelan grafik ya. Nah, saya kira ya memang namanya sendiri juga graph ya. Kemudian berikutnya ya, graph dipakai pada sistem operasi untuk alokasi sumber daya. Nah, Google Map ya tadi yang sudah kita singgung ya, ini menggunakan graph untuk menemukan rute terpendek ya, atau yang biasanya untuk menghitung waktu juga ya. Kemudian graph digunakan untuk sistem penerbangan untuk optimasi rute yang efektif ya. Saya kira ini juga rasional ya kalau kita menggunakan graph untuk menentukan rute penerbangan ya. Kemudian pada state transition diagram ya, graph digunakan untuk mewakili state dan transisinya. Kemudian di sirkuit ya, graph dapat digunakan untuk mewakili titik sirkuit sebagai node dan kabel sebagai edge ya. Yang kedelapan ya, graph digunakan dalam memecahkan teka-teki dengan hanya satu solusi seperti labirin ya. Yang kesembilan ya, graph digunakan dalam jaringan komputer untuk aplikasi peer-to-peer atau P2P ya. Selanjutnya ya, umumnya graph dalam bentuk DAG atau directed acyclic graph ya digunakan sebagai alternatif blockchain untuk cryptocurrency ya, misalnya kripto seperti IOTA ya. Nah, teman-teman yang belum paham blockchain ya nanti silahkan googling ya, tapi kita tidak bahas di sini ya. Oke, kita pelajari tentang kelebihan graph ya. Yang pertama, dengan menggunakan graph kita dapat dengan mudah menemukan jalur terpendek dan tetangga dari node ya, tetangga terdekat biasanya ya yang dicari ya.
Kemudian graph digunakan untuk mengimplementasikan algoritma seperti DFS dan BFS ya. Graph membantu dalam mengatur data ya. Kemudian karena strukturnya yang non-linear membantu dalam memahami masalah yang kompleks dan visualisasinya ya. Untuk kekurangannya ya, graph menggunakan banyak pointer yang bisa rumit untuk ditangani ya, ini terutama kalau data besar ya. Kemudian memiliki kompleksitas memori yang besar juga ya. Kemudian jika graph direpresentasikan dengan agency matrix, maka edge tidak memungkinkan untuk sejajar dan operasi perkalian graph juga sulit untuk dilakukan lah ya. Oke, saya kira demikian untuk materi perkuliahan kali ini ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, koreksi, atau diskusi ya silahkan disampaikan melalui kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian ya, dan sampai ketemu lagi pada video lainnya.